Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aftina dan juga teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai JASP, yaitu menguji beberapa tes dari skala pemaafan, yaitu yang diuji ada uji analisis deskriptif, deskriptif, uji normalitas, lalu analisis dimensionalitas atau validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatoris atau CFA, dan juga analisis reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dan McDonald's omega. Di sini untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Salwa Paramastri dengan NIM 2301070003. Lalu selanjutnya dari teman-teman. Saya Devia Vena Putri dengan NIM 23010170011. Saya Helsi Nurmadiani dengan NIM 2301170012. Saya Gita Indah Maharani dengan NIM 2301070037. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan melakukan analisis yang pertama, yaitu analisis deskriptif. Namun, perlu kita ingat bahwa subskala avoidance dan juga subskala revenge ini bersifat unfavorable. Jadi, kita terlebih dahulu akan membalikan skornya terlebih dahulu. Jadi, langkah yang pertama, kita akan menuju data yang akan kita olah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa avoidance ini terdapat 4 butir. Jadi kita akan membalikannya satu persatu. Ini yang pertama adalah sebagai contoh. Kemudian karena kita sudah membalikan skor dari butir yang pertama, sekarang kita akan membalikan skor dari butir yang kedua. Di sini saya akan menamainya avoidance. Kemudian avoidance 2 underscore R atau yang berarti revenge dibalik. Lalu untuk bagian compute with drag and drops. Karena kita akan membalikan skor yang bagian 2, langkah pertama adalah kita klik yang bagian minus. Di bagian depan, kita akan menuliskan angka 6, karena di sini skor yang paling tinggi adalah 5, kita akan mengambil satu skor di atasnya, yaitu skor yang ke-6. Kemudian avoidance 2 karena kita akan membalikkan skor yang kedua. Kita compute column. Nah, secara otomatis skor di avoidance 2 sudah terbalik menjadi skor di bagian avoidance 2 underscore R ini. Yang diartikan dibalik adalah skor yang paling tinggi menjadi skor paling rendah, begitupun dengan sebaliknya. Jadi yang awalnya 4 ini akan menjadi 2, yang awalnya 3 tetap akan menjadi 3, yang awalnya 5 akan menjadi 1, dan seterusnya. Nah, setelah ini baru kita akan bisa mengolah data ke langkah yang berikutnya. Sekarang saya akan mengolah datanya. Langkah yang pertama, kita klik Analyze. Kemudian kita akan mengolah yang bagian Avoidance terlebih dahulu. Nah, sambil kita akan menunggu proses dari si JASP ini sendiri. Nah, setelah keluar hasilnya, yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian mean dan juga standard deviation. Karena di langkah berikutnya kita akan menentukan kategorisasi. Jadi, untuk menentukan mean dari avoidance ini, kita perlu untuk menjumlahkan jumlah mean dari setiap butir. Jadi kita akan menambahkan 2,389 tambah 2,446, 2,623, 2,411. Ini setelah itu kita bagi 4. Dan hasil yang diperoleh dari min
aspek avoidance adalah 2,467. Kemudian ada standard deviation. Kita melakukan langkah yang sama. Untuk standard deviation-nya, kita jumlahkan terlebih dahulu dari butir yang pertama 1,087, kemudian ditambah 1,043, lalu ditambah 1,096, kemudian yang terakhir 1,195. Setelah ditemukan hasilnya, kemudian akan kita bagi 4. Dan dari perhitungan tadi, bisa diperoleh bahwa skor avoidance-nya adalah skor standar deviasi dari avoidance adalah 1,105. Kita akan melakukan ini di setiap aspek. Begitu pula di aspek revenge. Nah, kita akan menjumlahkan seluruh minnya dan juga akan membaginya menjadi 4. Nah, lalu kita akan menemukan skor min dari si revenge ini sendiri. Untuk mempermudah, saya juga akan melakukan share screen terhadap perhitungan yang sudah saya lakukan. Nah, di sini bisa terlihat jika saya sudah memperoleh hasil min dari setiap aspek. Ada aspek avoidance, revenge, dan juga benevolence. Jadi, nantinya dari angka-angka ini, kita akan mencari dari kategorisasi. Nah, setelah mengetahui min dari setiap aspek, kita juga perlu untuk mencari min total dengan cara menambahkan hasil dari min dari setiap aspek. Jadi, 2,467 nanti akan ditambah dengan 3,625, lalu akan ditambah 3,142. Lalu, setelah diperoleh skornya, kita akan bagi 3 dengan hasil 3,078. Begitu pula di bagian standar deviasinya. Untuk menentukan kategorisasi, kita akan memerlukan perhitungan dengan cara kita mengamati dari standar deviasinya ini. Nah, standar deviasi ini kita akan jadikan patokan. Lalu, minnya sendiri kita akan taruh di bagian tengah. Jadi, bagian tengah adalah min. Jika bergeser ke sebelah kiri, maka itu artinya min 1 SD. Jadi, jika minnya tadi 2,467 dan jika kita akan menentukan skor rendahnya, maka kita akan mengurangi dengan 1,105. Dan ketika sudah diperoleh semuanya, kita bisa melihat bahwa di bagian avoidance, untuk skor yang rendah adalah kurang dari 1,362, untuk skor sedang yaitu 1,362 sampai 2,467, dan di skor yang tinggi yaitu di atas 3,572. Untuk di bagian revenge, untuk yang mendapat skor rendah yaitu kurang dari 2,456, yang di bagian sedang yaitu 2,456 sampai 3,625, yang tinggi yaitu lebih dari 4,821. Untuk bagian benevolence, yang rendah yaitu kurang dari 2,006, yang sedang yaitu 2,006 sampai 3,142, yang tinggi yaitu 4,287. Dan untuk keseluruhan skala, untuk yang mendapatkan skor rendah yaitu kurang dari 1,942, yang mendapatkan skor sedang yaitu antara 1,942 hingga 3,078, yang tinggi adalah di atas 4,214. Nah, sekian perhitungan dari analisis deskriptif dari poin yang pertama. Akan dilanjut oleh teman-teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri, di sini kami akan menguji dari tiap subskala, yaitu ada average, revenge, dan juga benevolence. Dan di sini untuk yang kita cek di subskala average dulu, bisa klik di sini bisa klik analyze. Setelah klik analyze descriptives, lalu descriptive statistik,
Setelah itu untuk deskriptif statistik ini semuanya bisa dipindah ke kolom variables. Dipindah. Nah, kalau sudah dipindah semua bisa klik di bawah ini ada statistik. Lalu klik centang untuk Shapiro-Wilk test. Setelah itu akan muncul outputnya di sebelah sini. Baik, di sini sudah muncul outputnya. Ada p-value of Shapiro-Wilk. Di sini tertera kurang dari 0,01 untuk butir A1 sampai A4 sama, yang menandakan apabila kurang dari 0,05 maka data bisa dikatakan normal. Lalu selanjutnya untuk subskala revenge masih sama caranya, deskriptif statistik, lalu bisa dipindah semua untuk butirnya ke kolom variables. Setelah itu bisa diklik statistik. Klik centang untuk Shapiro-Wilk test. Dan bisa ditunggu untuk outputnya nanti di sebelah sini sama seperti tadi. Di sini outputnya sudah terlihat. Untuk p-value of Shapiro-Wilk, hasil dari uji normalitas butir R5 sampai R8 di sini ada kurang dari 0,01 ya. Berarti yang menandakan bahwa data kurang dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal. Lalu selanjutnya untuk uji normalitas di subskala yang terakhir yaitu benevolence, sama seperti tadi, klik deskriptif statistik, lalu untuk butirnya bisa dipindah ke kolom variables. Dari B9 sampai B12 bisa dipindah ke kolom variables. Apabila sudah, bisa klik statistik. Setelah klik statistik, bisa diklik centang untuk Shapiro-Wilk test. Lalu kalau sudah, bisa ditunggu untuk hasilnya, outputnya ada di sebelah kanan sama seperti sebelumnya. Di sini outputnya sudah terlihat. Untuk p-value of Shapiro-Wilk untuk B9 sampai B12 di sini tertera kurang dari 0,01, yang berarti data berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu setelah subskala terbukti normal, kita masuk ke uji normalitas untuk keseluruhan skala pemaafan. Bisa klik seperti tadi, analyze lalu deskriptif. Setelah deskriptif statistik. Nah, kalau sudah, ini bisa dipindahkan ya untuk butirnya ke kolom variables. Nah, kalau sudah, bisa klik statistik, lalu ke bawah, ke Shapiro-Wilk test. Kalau sudah, bisa ditunggu outputnya muncul sama seperti sebelum-sebelumnya untuk melihat apakah data dikatakan normal atau tidak. Baik, di sini sudah muncul outputnya. Kita perbesar. Untuk di sini sudah terlihat dari butir A1 hingga butir B12 terlihat sama, yaitu p-value of Shapiro-Wilk yaitu ada di angka kurang dari 0,01, yang apabila
hasil menunjukkan kurang dari 0,05, maka data bisa dikatakan bahwa berdistribusi normal. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari hasil analisis faktor menggunakan dimensionalitas. Untuk caranya yang pertama, kita buka JASP terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk caranya yang pertama kita bisa, oh ya sebelumnya ini sudah ada datanya, itu ada data dari avoidance butir 1, 2, 3, dan 4, lalu revenge butir 5, 6, 7, dan 8, lalu benevolence 9, 10, 11, dan 12. Untuk caranya sendiri itu yang pertama kita bisa klik faktor, lalu kita pencet confirmatory factor analysis. Setelah itu, kita bisa pindahkan butir dari avoidance 1, 2, 3, dan 4 ke faktor yang pertama. Untuk yang selanjutnya, kita bisa menambahkan faktor, bisa klik tanda plus ini, lalu kita masukkan butir revenge 5, 6, 7, dan 8 ke faktor 2, lalu yang selanjutnya butir benevolence 9, 9, 10, 11, dan 12 ke faktor 3. Nah, untuk selanjutnya, kita di sini bisa klik ke mau additional output. Kita bisa checklist di bagian yang ini ke Kaiser, Meyer, Oakland, KMO, lalu Bartlett Test, Allsperity, lalu yang terakhir itu ada reliability. Nah, untuk plots-nya sendiri, kita bisa checklist di bagian model, lalu di sini untuk show parameter, dan lalu kita bisa checklist di rotate plot. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita bisa lihat di bagian yang sebelah kanan. Di sini untuk hasilnya sendiri sudah muncul. Kita bisa tunggu dulu saat loading. Oke, sambil kita tunggu sebentar karena masih loading. Hmm. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita bisa lihat dari hasil uji chi-square sendiri. Di sini itu menunjukkan 0,001. Sebenarnya ini itu lebih kecil ya daripada 0,05 dan dianggap tidak fit atau tidak normal. Tetapi karena data yang kita gunakan itu cukup banyak, jadi bisa dimaklumi. Lalu di sini itu kita melihat hasil uji dari Comparative Fit Index atau CFI. Di sini itu tertera 0,959 yang mana ini itu lebih dari 0,90. Jadi hasil dari CFI ini sendiri menunjukkan bahwa model faktor itu baik. Lalu yang selanjutnya itu ada hasil dari Taktur Lewis Index atau TLI. Di sini hasilnya itu menunjukkan 0,947 yang mana dari hasil 0,947 ini menyatakan bahwa lebih dari 0,90. Jadi hasil ini itu menunjukkan bahwa model dari faktor ini itu adalah baik. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat di bagian RMSEA. Ini di sini itu tertera hasilnya itu ada 0,063 yang mana ini bisa dibilang data ini itu ada di antara 0,05 dan juga 0,08 yang mana dikatakan ini itu hasilnya mempunyai kecocokan yang cukup baik. Dan untuk yang selanjutnya itu ada SRMR. Di sini itu tertera hasilnya adalah 0,069. Ini sendiri itu lebih dari maaf,
Jadi untuk SMRI itu kurang dari 0,08 dan hasil ini menunjukkan bahwa modelnya itu baik. Nah, tadi ada yang sedikit kita lewatkan itu di bagian ini GFI, yaitu di sini hasilnya menunjukkan bahwa 0,924 yang mana ini itu lebih dari 0,90. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa model faktor ini baik. Dan kita lihat ke bawah yaitu ada di model plots. Di model plots sendiri itu di sini bisa dilihat di bagian sini itu untuk kontribusi dari faktor 1 ke butir 1, 2, 3, lalu faktor 2 ke butir eh, 5, 6, 7, 8, dan faktor 3 itu ke 9, 10, 11, ke butir 9, 10, 11. Di sini itu bisa dilihat bahwa menghasilkan hasil yang cukup baik karena hasilnya di sini itu eh, lebih atau di atas dari 0,4. Dan di sini bisa dilihat untuk kontribusi generalnya itu lebih dari atau bisa dibilang lebih dari 0,7. Untuk pemaparan hasil yang ketiga mungkin cukup sekian. Terima kasih, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis reliabilitas dengan Cronbach alpha dan McDonald omega. Di sini data yang dipakai sama dengan sebelumnya. Kita ke reliability, lalu ke unidimensional reliability. Di sini semua skala dimasukkan ke kolom variabel. Selanjutnya kita ke analyze, kita pilih koefisien omega, koefisien alpha, average inter-item correlation, koefisien omega if item drop, koefisien alpha if item drop, dan item rest correlation. Lalu kita tunggu hingga hasilnya muncul semua. Baik, sudah muncul. Di sini koefisien omega adalah McDonald omega. Di sini estimate-nya 0,813, di mana ini lebih besar daripada 0,8. Dan koefisien alpha atau Cronbach alpha, hasil estimate-nya adalah 0,844 dan itu lebih besar daripada 0,8. Jadi instrumen ini dikatakan reliable. Lalu selanjutnya adalah analisis per item. Di sini di koefisien W, di sini di koefisien omega atau McDonald omega tidak ada nilai yang tidak ada yang memiliki korelasi kurang dari 0,7. Lalu koefisien alpha atau Cronbach alpha juga tidak ada yang memiliki korelasi kurang dari 0,7. Namun di item rest correlation semua hasil itu kurang dari 0,7. Dan yang paling kecil adalah milik avoidance 1 dengan hasil 0,367. Namun, karena item Cronbach alpha dan McDonald omega memiliki reliabilitas yang sempurna, jadi tidak ada yang akan dihapus dari kolom frequent individual item reliability. Maka untuk item avoidance 1 dapat dipertimbangkan dan tidak perlu dihapus. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.